Bisa puluhan sepeda motor yang terparkir di bahu jalan inspeksi Kali Ciliwung, Salemba, Jakarta Pusat diangkut paksa petugas Sudin Perhubungan. Ya, parkiran motor tersebut karena mengganggu akses pengguna jalan, terutama mobil ambulan yang membawa pasien menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Razia parkir liar kembali digelar petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Kali ini area parkir liar yang berada di Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung, Salemba, Jakarta Pusat menjadi sasaran razia. Satu persatu puluhan kendaraan roda 2 yang terparkir di bahu jalan diangkut petugas ke atas truk. Selain melanggar ketertiban umum, keberadaan parkir liar di lokasi tersebut juga dituding telah mengganggu akses pengguna jalan, terutama mobil ambulan yang membawa penumpang menuju RSCM. Pada razia kali ini, petugas juga mengamankan 3 juru parkir liar. Karena kemarin itu kita hanya angkut motornya, tapi sekarang jukirnya kita bawa dan kita data di kantor, agar mereka tidak memarkir lagi di sini. Ada berapa banyak, Pak? Ada 3 orang. Untuk motor yang diangkut, Pak? Ada sekitar 30 lebih. Puluhan unit sepeda motor yang terjaring razia kemudian diamankan ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi tilang maksimal. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa 10 personel Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat termasuk Kapolsek dan Wakapolsek diperiksa Bid Propam Polda Metro Jaya terkait kejadian kaburnya 16 orang tahanan pada Senin dini hari lalu. Ya, jika dalam pemeriksaan terbukti adanya unsur kesalahan maupun kelalaian pengamanan, maka akan diberikan sanksi disiplin tegas. Pengejaran terhadap para tahanan Polsek Tanah Abang yang kabur hingga kini terus dilakukan petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Dari 16 tahanan yang melarikan diri pada Senin dini hari lalu, 10 diantaranya telah berhasil diringkus, sementara 6 sisanya masih dalam perburuan. Atas kejadian tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah memerintahkan Bid Propam Polda Metro Jaya untuk melakukan audit pengamanan di Polsek Tanah Abang. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, saat ini 10 personil Polsek Tanah Abang yang berjaga saat kejadian, termasuk Kapolsek dan Wakapolsek, tengah menjalani pemeriksaan di Bid Propam Polda Metro Jaya. Hingga saat ini setidaknya sudah 10 personil Polsek Tanah Abang dilakukan pemeriksaan untuk mendalami unsur kesalahan dan kelalaian petugas jaga tahanan dan perintah beliau untuk dilakukan tindakan disiplin yang tegas. Sebelumnya 16 tahanan Polsek Tanah Abang kabur dari dalam sel pada 19 Februari Senin dini hari lalu. 2 tahanan berhasil ditangkap tak jauh dari halaman Polsek, sementara 8 tahanan lainnya berserta seorang istri salah satu tahanan yang membantu pelarian ditangkap di sejumlah lokasi berbeda. Polisi hingga kini masih memburu 6 tahanan lainnya yang diduga telah kabur keluar Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Beralih ke Jawa Barat, ratusan warga berdesakan mengantri di operasi pasar beras medium di Kelurahan Ranca Bolang, Kota Bandung. Ya, warga rela antri berjam-jam demi beras murah meski sebagian warga kecewa karena harus pulang dengan tangan kosong. Ratusan warga antri berdesakan demi mendapatkan beras murah di operasi pasar beras murah di Kelurahan Ranca Bolang, Kota Bandung. Beras dalam operasi pasar ini merupakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP. Dari 2.000 paket beras SPHP, tiap kelurahan mendapatkan 450 sampai 500 pak beras. Warga bisa mendapatkan 2 paket beras untuk 1 KTP. Namun dalam operasi pasar beras medium kali ini banyak warga mengaku kecewa lantaran tidak mendapat beras padahal sudah mengantri lama. Antrinya Bu? Tadi yang datang ke belakangan langsung dapat. Satu orang dapat berapa Bu? Ada yang 4, ada yang 6. Katanya nggak bisa diwakilkan, nggak bisa. Antrinya kata dari jam 6. Oh, Ibu nggak kebagian? Saya nggak kebagian, tapi kan 200 itu tapi cepet banget, sekejap dini hari udah habis ya. Kita kan orang wilayah sini.
Operasi pasar beras medium SPHP dan pasar murah di 30 kecamatan di Kota Bandung mulai hari Rabu 21 Februari didistribusikan di tingkat kelurahan. Hal tersebut untuk mengurangi antrian panjang masyarakat yang antusias membeli beras murah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan warga rela berdesakan demi paket sembako murah di Terminal Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, sejumlah warga berteriak kesakitan akibat membludaknya orang yang datang. Beginilah ribuan warga yang berdesakan akibat berebut mendapatkan jatah kupon untuk pasar sembako murah di Terminal Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga yang antri sejak pagi saling dorong dan langsung menyerbu loket penukaran kupon sembako seharga Rp85.000. Dalam tempo singkat, sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 kg minyak ludes dibeli masyarakat. Warga mengeluhkan ketidakjelasan antrian dan minimnya petugas sehingga tidak teratur dan saling berebutan. Harga kebutuhan pokok yang makin mahal membuat warga terpaksa mendatangi pasar sembako murah. Suasananya nggak karuan. Kenapa? Dari panitia nggak ada disediain Satpol PP, apakah dari pihak kepolisian nggak ada. Sementara masyarakat sudah membludak datang ke sini semua. Udah mulai antri tapi terdorong-dorong jadi jebol malah kayak gini. Jadi yang salah tetap panitia menurut saya, karena dari panitia nggak mempersiapkan dengan baik. Sebenarnya antrinya berapa? Apa yang didapat nanti? Dapatnya beras 5 kilo, terus gula 1 kilo, sama minyak 1 kilo. Harganya? 85. Penumpang bis. Operasi pasar murah tersebut kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Bulog Divre Pekalongan. Penyelenggaraan pasar murah akan berlanjut di berbagai titik seluruh kecamatan lain. Tujuannya pasar murah ini bisa menstabilkan harga pangan dan menurunkan angka inflasi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Bisa di tengah tingginya harga beras jelang bulan Ramadan, sejumlah harga pangan lainnya mulai mengalami kenaikan. Ya, mulai dari harga cabai rawit, bawang merah, hingga harga telur. Dan menanggapi kenaikan harga tersebut, masyarakat pun mengeluh kenaikan harga pangan mencekik rakyat kecil. Wah, barang naik, dari beras, dari telur, dari cabai, alhamdulillah semuanya naik ya. Saya minta ke pemerintah, saya tolong, kami sebagai rakyat kecil, tolonglah perhatikan, karena kami tidak bisa membagi keuangan untuk risiko itu semua. Ya susah ya Mbak ya, kita juga jadinya harus nyari-nyari kemana nih, saya sampai harus ke pasar induknya beras nih untuk nyari beras. Beras lagi naiknya gila-gilaan Mbak. Kita jadi harus nyari berasnya yang layak lah buat kita makan di rumah, buat keluarga gitu. Ya cepet diturunin deh gitu aja, dikurangin gimana ya? Memang sudah biasa, seitu aja gitu. Soalnya ini masyarakat kayak udah terbebani, tercekik kayaknya lehernya deh. Mesti kayaknya dengan beras, apalagi bener-bener terasa banget ininya gitu. Cabai, telur itu kan istilahnya bahan pokok. Jadi berharapnya pemerintah bisa segera menyelesaikan ini gitu untuk menstabilkan harga. Bisa ratusan warga berdesakan demi makan gratis yang dibagikan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ya, sementara itu ratusan paket makanan gratis juga dibagikan di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mulai dari anak-anak hingga orang tua, rela antre berdesakan demi mendapat makan gratis dari Polres Metro Jakarta Timur di kawasan padat penduduk di Kampung Rawa Badung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, Jumat sore. Sebanyak 500 paket makan gratis dibagikan guna mengurangi beban masyarakat di tengah tingginya harga beras. Membantu banget, saya jadi nggak masak. Emang juga belum beras. Itu warga emang sangat butuh makan. Sangat butuh banget, namanya bantuan-bantuan. Sementara itu pada Jumat siang di Masjid Al-Muawanah, Jakarta Selatan, sejumlah jurnalis bersama anggota kepolisian sektor Pesanggerahan juga mengadakan kegiatan bagi-bagi beras dan santunan. Menyediakan makan pada jamaah Masjid Al-Muawanah
juga santunan yatim piatu dan memberikan sembako pada kaum duafa. Pembagian ratusan makanan gratis ini mendapat respon baik di tengah harga beras yang meroket terlebih jelang bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bisa memiliki rumah sebagai tempat tinggal yang layak bagi keluarga menjadi impian yang sangat berarti bagi warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, mimpi memiliki rumah layak huni seorang pedagang mainan di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya terwujud lewat program sosial bedah rumah yang merupakan kolaborasi antara pemerintah provinsi, Basnas, serta pihak swasta. Wajah sumringah dan bahagia kini menyelimuti keluarga Suryatina, warga RT 3 RW 8 Kelurahan Karanganyar, Palembang, Sumatera Selatan. Rumah warisan sederhana yang mereka tempati sejak 1951 kini akhirnya diperbaiki melalui program bedah rumah gratis yang dilakukan serentak di Sumatera Selatan. Sehari-hari, Junizar Wijaya bermata pencaharian sebagai pedagang mainan anak. Pendapatan yang tak menentu membuat dirinya hanya bisa mencukupi kebutuhan makan keluarga dan sekolah kedua anaknya. Tinggal di rumah yang sudah lapuk serta bersanitasi buruk, terpaksa harus dijalani sehingga dirinya mengajukan surat tidak mampu ke Badan Amil Zakat Nasional. Bak Gayung bersambut, impian Junizar kini mewujud dengan adanya program bedah rumah kolaborasi antara pemerintah provinsi, Basnas, serta pihak swasta. Junizar Wijaya sangat bersyukur karena keluarganya merupakan satu dari 8.000 lebih penerima santunan rumah tak layak huni. Rasa saya alhamdulillah bersyukur karena saya terkejut mimpi aja kan. Disuruh oleh Pak Lurah dan Camat suruh bedah rumah aja aja. Alhamdulillah saya bersyukur kan. Dan terima kasih juga kepada Pak Pemkot telah datang ke sini kan, Pak Atonian dan Ibu Fitri kan melihat keadaan rumah saya. Dari SMP saya rumah ini kayunya sudah rapuh, genteng bocor dan nggak ada toilet. Kamar mandi aja nggak ada kan. Impian Junizar memiliki rumah yang lebih layak pun kian nyata ketika penjabat Gubernur Sumsel meninjau rumahnya secara langsung. Ribuan unit rumah tak layak huni rencananya akan dibedah dan diperbaiki sanitasinya pada tahun ini. Total bedah rumah saat ini yang sudah data masuk kepada kami itu ada 8.279. Ini data sementara karena ini nanti akan bisa bertambah dengan partisipasi yang lain. Akan ada tambahan dari CSR, akan ada tambahan dari BUMN, BUMD, dan juga dana desa. Ini bisa semua desa menganggarkan. Kalau semua desa menganggarkan berarti akan ada 3.000 lebih desa dan kabupaten. Ini akan menjadi gerakan yang luar biasa. Akan banyak sekali rumah yang bisa kita bedah. Yang dibedah itu Aladin, atap, lantai, dan dinding. Pusat sudah menyetujui memberikan semua fasilitas anggaran dan lain-lain, Pak ya. Kemudian dengan undang-undang otonomi silakan pemerintah daerah melakukan pembangunan itu, mempercepat semua. Uang anggaran itu segera untuk dilaksanakan, ya kan. Nah, ini monitoring ini harusnya masyarakat yang memonitor. Memiliki rumah sebagai tempat tinggal yang layak bagi keluarga menjadi impian yang sangat berarti bagi warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain keluarga Junizar di Kelurahan Karanganyar, Palembang, masih ada sekitar 8 keluarga yang membutuhkan bantuan serupa. Program bedah rumah ini sangat bermanfaat untuk warga saya, terutama yang dari tadinya belum layak huni rumahnya, sekarang setelah dibedah rumah insya Allah menjadi layak huni. Warga berharap program sosial ini terus berkelanjutan dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka hingga dapat bebas dari jerat kemiskinan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan Evan, iNews melaporkan.